Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suniawati Wulandari, NIM 18010404016, PBSI 5A. Saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi UAS mata kuliah Belajar dan Pembelajaran Bahasa Indonesia. Materinya yaitu tentang teori belajar kognitivisme konstruktivisme, teori belajar humanistik dan kecerdasan ganda, berbagai teori tentang pembelajaran, pengertian dan fungsi umum bahasa, fungsi khusus dan fungsi bahasa, pengertian dan teori pemerolehan bahasa, faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa, pembelajaran bahasa dan pendekatan, metode, strategi, dan model belajar. Masuk ke materi yang pertama, yaitu teori kognitivisme konstruktivisme. Teori belajar kognitivisme merupakan teori belajar yang mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal dan lingkungan. Faktor eksternal atau lingkungan. Bagi kognitivisme, belajar merupakan interaksi antara individu dan lingkungan, dan hal itu terjadi terus-menerus sepanjang hayatnya. Pakar kognitivisme yang besar pengaruhnya ialah Jean Piaget. Beliau pernah mengemukakan pendapatnya tentang perkembangan kognitif anak yang terdiri atas beberapa tahap. Di antaranya yaitu dalam hal pemerolehan bahasa ibu atau B1, Piaget menyatakan bahwa anak itu di samping meniru-niru juga aktif dan kreatif dalam menguasai bahasa ibunya. Kemampuan untuk menguasai bahasa itu disadari oleh adanya kognisi. Kognisi itu memiliki struktur dan fungsi. Fungsi kognisi itu bersifat genetif atau dibawa sejak lahir. Sedangkan struktur kognisi bisa berubah sesuai dengan kemampuan dan upaya individu. Di samping itu, teori ini mengenal konsep bahwa belajar ialah hasil interaksi yang terus-menerus antara individu dan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Menurut Piaget, setiap anak mengembangkan kemampuan berpikirnya secara bertahap dan teratur. Tahapan-tahapan tersebut adalah: yang pertama, tahap sensori motor; yang kedua, tahap praoperasional kurang lebih umur 2 tahun hingga 7 tahun; yang ketiga, tahap operasi konkret kurang lebih 7-11 tahun; dan keempat, tahap operasi formal kurang lebih umur 11-15 tahun. Selanjutnya, teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah teori yang mengatakan bahwa pembelajar, learner, orang yang sedang belajar, akan membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan apa yang sudah diketahuinya. Karena itu, belajar tentang dan mempelajari sesuatu itu tidak dapat diwakilkan dan tidak dapat diborongkan kepada orang lain. Siswa sendiri harus proaktif mencari dan menemukan pengetahuan itu dan mengalami sendiri proses belajar dengan mencari dan menemukan itu. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari, beda dengan teori behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus dan respon. Sedangkan teori konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalaman. Untuk selanjutnya yaitu teori humanistik kecerdasan ganda. Teori belajar humanistik adalah teori belajar yang berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Tujuan utama para pendidik yang menggunakan teori ini adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membangun masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka.
Peranan guru dalam kegiatan belajar siswa adalah sebagai fasilitator yang berperan aktif dalam yang pertama, membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif agar siswa bersikap positif terhadap belajar. Kedua, membantu siswa untuk memperjelas tujuan belajarnya dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar. Yang ketiga, membantu siswa untuk memanfaatkan dorongan dan cita-cita mereka sebagai kekuatan pendorong belajar. Yang keempat, menyediakan berbagai sumber belajar kepada siswa. Dan yang kelima, menerima pertanyaan dan pendapat serta perasaan dari berbagai siswa sebagaimana adanya. Teori belajar humanisme mengemukakan beberapa prinsip belajar yang penting, yaitu yang pertama, manusia itu memiliki keinginan alamiah untuk belajar, memiliki rasa ingin tahu alamiah terhadap dunianya, dan keinginan yang mendalam untuk mengeksplorasi dan asimilasi pengalaman baru. Yang kedua, belajar akan cepat lebih bermakna bila bahan yang dipelajari relevan dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, belajar dapat ditingkatkan dan mengurangi ancaman dari luar. Yang keempat, belajar secara partisipasif jauh lebih efektif daripada belajar pasif dan orang belajar yang lebih banyak bila belajar atas pengarahan diri sendiri. Yang kelima, belajar atas prakarsa sendiri yang melibatkan keseluruhan pribadi, pikiran maupun perasaan akan lebih baik dan tahan lama. Dan yang keempat, kebebasan kreativitas dan kepercayaan diri dalam belajar dapat ditingkatkan dengan evaluasi diri orang lain tidak begitu penting. Selanjutnya, teori kecerdasan ganda. Teori kecerdasan ganda adalah teori belajar yang menjelaskan bahwa seseorang itu memiliki kemampuan ganda. Kemampuan-kemampuan yang dimasukkan dalam inteligensi ganda haruslah memenuhi 8 kriteria yang sering digunakan untuk menentukan apakah kemampuan itu benar-benar suatu inteligensi atau bukan. 8 kriteria tersebut adalah yang pertama, terisolasi dalam bagian otak tertentu. Yang kedua, bersifat independen. Yang ketiga, memuat satuan operasi khusus. Yang keempat, mempunyai sejarah perkembangan sendiri. Yang kelima, berkaitan dengan sejarah evolusi zaman dulu. Yang keenam, dukungan psikologi eksperimental. Yang ketujuh, dukungan dari penemuan psikometrik. Yang kedelapan, dapat disimbolkan. Inteligensi ganda itu ada 8 macam. Inteligensi ganda itu ada 9 macam. Ke-9 macam inteligensi ganda itu adalah yang pertama, inteligensi linguistik, matematis logis, ruang visual, kinestis badani, musikal, interpersonal, lingkungan, dan eksistensial. Teori selanjutnya yaitu berbagai teori tentang pembelajaran. Belajar adalah suatu aktivitas pribadi untuk mengubah tingkah laku. Dalam konsep ini berarti yang aktif adalah individu si pembelajar. Walaupun tidak ada orang lain, individu tersebut tetap aktif untuk mempelajari sesuatu. Dalam hal ini dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lain. Mengajar meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses pentransferan ilmu oleh seorang guru yang dilakukan di dalam kelas. Dalam hal ini, untuk melakukan kegiatan mengajar perlu ada guru, murid, dan kelas, sekalipun kelas terbuka di alam terbuka. Yang aktif dalam hal ini berarti guru. Prinsip yang dipegang guru adalah bagaimana materi yang hendak disampaikan itu dapat diserap oleh siswa sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini yang membuat proses agar orang lain belajar atau guru berfungsi sebagai fasilitator. Pembelajaran itu memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri pembelajaran itu antara lain yang pertama, merupakan upaya sadar dan disengaja. Yang kedua, membuat siswa menjadi belajar.
3. Menetapkan tujuan terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Yang keempat, mengendalikan pelaksanaan baik dalam hal isinya, waktu, proses maupun hasilnya. Pembelajaran dan pengajaran itu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari keduanya adalah sama-sama merupakan suatu proses untuk mentransfer ilmu. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Respon-respon baru diulang sebagai akibat dari respon yang terjadi sebelumnya. Perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respon, tetapi juga di bawah pengaruh kondisi atau tanda-tanda lingkungan siswa. Perilaku yang timbul oleh tanda-tanda tertentu akan hilang atau berkurang frekuensinya bila tidak diperkuat akibat yang menyenangkan. Belajar yang terbentuk respon terhadap tanda-tanda yang terbatas akan ditransfer kepada situasi yang lebih terbatas pula. Belajar menggeneralisasikan dan membedakan adalah dasar untuk belajar sesuatu yang kompleks seperti yang berkenaan dengan pemecahan masalah. Situasi mental siswa untuk menghadapi pelajaran akan mempengaruhi perhatian dan ketekunan siswa dalam proses siswa belajar. Selanjutnya, materi dan fungsi umum bahasa. Pengertian bahasa asing sering diartikan orang sebagai alat komunikasi. Pengertian yang demikian itu sebenarnya merupakan kegiatan yang dirancaukan dengan fungsi bahasa. Secara umum, fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi, alat pengungkap perasaan, dan alat pengungkap pikiran. Suparno 2002. Menurut teori struktural, bahasa dapat didefinisikan sebagai suatu sistem tanda, lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, yang bersifat arbitrer dan konvensional. Berkaitan dengan ini, ciri sistem bahasa bersifat sistematik dan sistemik. Bahasa bersifat sistematik karena mengikuti ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang teratur. Bahasa juga bersifat sistemik karena bahasa itu sendiri merupakan suatu sistem dan subsistem, misalnya subsistem fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikon. Berkaitan dengan ciri tersebut, bahasa pada dasarnya merupakan paduan antara dua unsur, yaitu signifier dan signifikan. Signifier adalah unsur bahasa yang berada di balik tanda yang berupa konsep di dalam benak si penutur. Orang awam menyebutnya sebagai makna. Signifian adalah unsur bahasa yang merupakan wujud atau fisik yang berupa tanda ujar. Dalam pengertian ini, wujud fisik atau berupa tanda ujar merupakan salah satu bentuk signifian. Bahasa bersifat arbitrer, artinya pemaknaan dalam bahasa itu bebas. Binatang berkaki 4 yang biasa digunakan untuk menarik kereta, ada yang menyebutnya kuda. Kelompok masyarakat lain menyebutnya jaran. Kelompok lainnya menyebutnya horse. Hal itu menunjukkan bahwa pendapat kebebasan dalam penamaan pemaknaan sebuah benda. Benda yang sama memiliki nama dan makna yang berbeda oleh kelompok yang berada. Dengan demikian, setiap masyarakat dipastikan memiliki dan menggunakan alat komunikasi sosial tersebut. Tidak ada masyarakat tanpa bahasa dan tidak ada pula masyarakat bahasa tanpa masyarakat. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu fungsi bahasa dan fungsi bahasa Indonesia. Selain mempunyai fungsi secara umum, bahasa juga mempunyai fungsi secara khusus. Jacobson 1960 membagi fungsi bahasa atas 6 macam, yakni fungsi emotif, kognitif, referensial, poetik, fatik, dan metalingual. Ahli bahasa yang gagasannya terilhami oleh Buhler ini mendasarkan pembagiannya atas tumpukan perhatian atau aspek. Seperti kita ketahui bahwa bahasa memiliki 6 aspek, yakni aspek addresser, konteks, message, kontak, kode, dan address.
Apabila tumpuannya pada si penutur atau addresser, maka fungsi bahasanya emotif. Apabila tumpuan pembicaraan pada konteks atau konteks, maka fungsi bahasanya referensial. Apabila tumpuan pembicaraan pada amanat atau message, maka fungsi bahasanya puitik atau poetik. Apabila tumpuan pembicaraan pada kontak atau kontak, maka fungsi bahasa fatik. Apabila tumpuan pembicaraan pada kode, maka fungsi bahasanya metalingual. Apabila tumpuan pembicaraan pada lawan bicara atau addresser, maka fungsi bahasanya kognitif. Fungsi emotif misalnya apabila kita mengungkapkan rasa gembira, kesal, sedih, dan sebagainya. Jika kita membicarakan suatu permasalahan dengan topik tertentu, maka hal tersebut tercakup di dalam fungsi referensial. Selanjutnya, bahasa Indonesia adalah suatu sistem tanda yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang bersifat arbitrer dan yang berdasarkan kesempatan orang-orang Indonesia, kesepakatan orang-orang Indonesia. Fungsi umum bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi antar penduduk Indonesia pada lingkungan masyarakat Indonesia. Masyarakat yang menempati wilayah negara Indonesia dengan sendirinya senantiasa ingin melakukan komunikasi satu sama lain. Sementara itu, wilayah Indonesia sangat luas dan terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Bahasa suku yang satu sangat berbeda dengan suku yang lain. Agar masing-masing suku itu tetap dapat berkomunikasi satu sama lain, maka diperlukan bahasa yang dapat dimengerti di antara mereka. Satu-satunya bahasa yang sudah banyak dipahami oleh berbagai suku di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, adalah bahasa Melayu. Oleh karena itu, bahasa Melayulah yang akhirnya dapat diangkat sebagai bahasa nasional dengan nama Bahasa Indonesia. Pengakuan dan pengangkatan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Indonesia terlihat pada UUD 1950 pasal 4. Bahasa Negara Republik Indonesia adalah Bahasa Indonesia. UUD RIS pasal 4, Bahasa Resmi Negara Republik Indonesia Serikat ialah Bahasa Indonesia. Dan UUD 1945 pasal 36, Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Bukti-bukti itu semakin mengukuhkan bahasa Melayu dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai bahasa nasional. Dengan demikian, fungsi umum bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi resmi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi selanjutnya yaitu pengertian dan teori pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah suatu proses yang dialami oleh seorang anak untuk mendapatkan bahasa pertama atau bahasa ibu. Pemerolehan bahasa memiliki keterkaitan dengan mendapatkan bahasa pertama atau bahasa ibu. Bahasa pertama adalah bahasa yang diperoleh anak pertama kali dalam hidupnya, biasanya bahasa ibu. Pemerolehan bahasa terjadi secara alamiah, dapat berlangsung tanpa sistem yang jelas. Ada 3 teori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa ini. Yang pertama, teori behavioristik, yang kedua, teori mentalistik, dan yang ketiga, teori kognitis. Dan yang ketiga yaitu kognitistik. Teori behavioristik adalah teori yang menyatakan bahwa bahasa pertama anak itu diperoleh karena adanya faktor latihan yang terus-menerus. Anak yang lahir dianggap kosong dari bahasa. Mereka berpendapat bahwa anak yang lahir tidak membawa kapasitas atau potensi bahasa. Teori mentalistik adalah teori yang menyatakan bahwa bahasa pertama itu diperoleh karena adanya faktor keturunan dari orang tuanya. Teori kognitif berpendapat bahwa kaidah generatif yang dikemukakan oleh kaum mentalis sangat abstrak
formal, dan eksplisit, serta sangat logis. Materi selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa antara lain faktor biologis, faktor lingkungan sosial, faktor intelijensi, dan faktor motivasi. Faktor pertama adalah faktor biologis, yaitu kemampuan kodrati atau alami yang dimiliki anak yang memungkinkan dirinya menguasai bahasa. Potensi alami itu adalah piranti pemerolehan bahasa. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan sosial, yaitu faktor yang menyatakan bahwa untuk memperoleh bahasa, seorang anak memerlukan orang lain untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Faktor yang ketiga adalah faktor intelijensi, yaitu kemampuan anak dalam berpikir atau bernalar. Faktor yang keempat adalah faktor motivasi, yaitu suatu dorongan yang menyebabkan seseorang memiliki keinginan kuat untuk memperoleh bahasa. Sumber motivasi itu ada dua, yaitu dari dalam diri dan luar diri anak. Dalam pemerolehan bahasa, ada beberapa strategi yang dapat digunakan anak untuk mendapatkan bahasa. Strategi yang sering dilakukan oleh seorang anak untuk mendapatkan bahasa pertama adalah yang pertama mengingat, yang kedua meniru, yang ketiga mengalami langsung, dan yang keempat bermain. Memainkan peranan yang cukup penting dalam pemerolehan bahasa. Setiap pengalaman indrawi yang dilalui anak dicatat dalam benaknya. Materi selanjutnya yaitu pembelajaran bahasa. Dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 20 ditegaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik, pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, strategi artinya ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu, baik dalam perang maupun dalam damai. Dengan demikian, strategi pembelajaran bahasa adalah suatu ilmu dan seni untuk menggunakan sumber daya guna melaksanakan kebijakan melalui proses interaksi peserta didik, pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Selanjutnya ada materi tentang pendekatan metode, strategi, dan model pembelajaran. Pendekatan adalah suatu ancangan atau kebijaksanaan dalam memulai pengajaran suatu bidang studi yang memberi arah dan corak kepada metode pengajarannya dan didasarkan kepada asumsi yang berkaitan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada beberapa pendekatan. Ada pendekatan komunikatif, pendekatan integratif, pendekatan cara belajar siswa aktif, pendekatan kooperatif, pendekatan tujuan, pendekatan struktural, dan pendekatan konseptual. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdapat beberapa metode, baik yang berpusat pada guru maupun yang berpusat pada siswa. Metode yang berpusat pada guru antara lain ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Metode yang berpusat pada siswa antara lain eksperimen, diskusi, kerja kelompok, sosiodharma, dan bermain peran. Metode ceramah merupakan penuturan secara lisan oleh guru kepada siswa. Metode tanya jawab merupakan metode mengajar dalam pelaksanaannya guru menanyakan hal-hal yang sifatnya faktual kepada siswa atau sebaliknya. Metode diskusi yaitu suatu metode mengajar yang dalam pelaksanaannya guru membentuk kelompok yang tugas utama kelompok adalah mendiskusikan beberapa materi suatu masalah yang diberikan oleh guru. Metode kerja kelompok adalah metode yang menerapkan kerjasama antar individu dalam suatu kelompok.
Untuk dapat melakukan pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik, perlu digunakan strategi pembelajaran yang baik pula. Agar pembelajaran bahasa memperoleh hasil yang baik, strategi pembelajaran yang digunakan guru harus memenuhi beberapa kriteria. Relevan dengan tujuan pembelajaran, bersifat menantang dan merangsang siswa untuk belajar, mampu mengembangkan kreativitas siswa secara individual atau kelompok, memudahkan siswa memahami materi pelajaran. Metode pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Beberapa model pembelajaran yang efektif antara lain Student Teams, Achievement Division atau STAD, artikulasi, complete sentence, explicit instruction, word square, neighborhood together, problem-based introduction, dan student facilitator and explaining. Selanjutnya yaitu numbered heads together, kepala bernomor menurut Schofield 1998 merupakan model pembelajaran bahasa yang dilakukan dengan cara mendiskusikan masalah dalam kelompok yang setiap anggota diberi nomor yang berbeda dengan satu sama lain. Artikulasi merupakan model pembelajaran bahasa yang dilakukan dengan cara guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, membentuk kelompok berpasangan dua untuk mengetahui daya serap siswa, menugasi salah satu siswa dari pasangan itu untuk menceritakan materi